Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu, berkat dan perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami bangun di pagi ini dengan kekuatan dan kesehatan serta berkat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dan bentuklah kami Tuhan, supaya menjadi pribadi yang semakin berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki mentor atau pembimbing adalah penting untuk kesuksesan. Mendengar ayat ini, sungguh luar biasa saudara. Betapa Tuhan sendiri mau menjadi mentor kita. Tuhan mau mengajar kita, menunjukkan jalan, memberi nasihat dan memperhatikan kita. Sangat sulit mencari guru atau mentor yang mau menemani dan mengajar kita dengan setia. Hal ini disebabkan karena guru atau mentor juga adalah manusia biasa yang mempunyai tanggung jawabnya untuk memperhatikan diri dan keluarganya pribadi, sehingga mereka tidak bisa selalu memberi perhatian dalam setiap waktu, dan karena keterbatasan mereka dalam hikmat, tidak selalu mereka bisa memberikan nasihat yang terbaik. Dalam kehidupan ini saudara, tanpa kita sadari ada orang-orang yang berfungsi menjadi mentor. Misalnya orang tua kita, atau orang yang mengasuh kita, guru di sekolah atau di kampus, atau pembimbing rohani kita. Mereka memberikan nasihat dan arahan yang baik untuk kita. Namun ada kalanya kita dikecewakan karena berbagai hal yang terjadi dan karena kita mendapatkan nasihat atau ajaran yang tidak tepat. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, lebih daripada mentor yang kita bisa dapatkan di dunia ini, Tuhan adalah mentor dari segala mentor yang kita perlukan. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan akan membimbing kita hingga kita berhasil dan sampai kepada tujuan yang kekal. Dalam Mazmur 32 ayat 8 ini, firman Tuhan berkata, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dari ayat ini kita mengerti bahwa ada 4 hal yang Tuhan lakukan kepada kita. Yang pertama, Tuhan mengajar kita. Kita membutuhkan pengajaran dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Tanpa pengajaran Tuhan kita tersesat dan terhilang saudara. Sekalipun kita memiliki pendidikan yang tinggi, bergelar doktor, namun kita perlu ajaran dari Tuhan. Karena apa yang diajarkan oleh Tuhan berguna dalam segala hal, baik dalam hidup sekarang ini maupun hidup kita nanti dalam kekekalan. Bersyukurlah kita saudara, karena Tuhan mau mengajar kita dengan firman-Nya. Yang kedua, Tuhan menunjukkan jalan. Tuhan tidak hanya memberikan teori saja, tapi Ia juga menunjukkan jalannya. Ada kalanya kita tidak tahu harus memilih jalan yang mana, dan Tuhan menunjukkan kita arahnya. Yang ketiga saudara, Tuhan memberi nasihat. Ketika kita hendak melangkah dan tidak tahu akan hal-hal yang akan kita hadapi, Tuhan memberikan kita nasihat supaya kita tidak salah, atau kalaupun kita telah melakukan suatu kesalahan, maka kita dapat memperbaiki diri kita berdasarkan nasihat Tuhan. Yang keempat saudara, Tuhan memperhatikan kita. Setiap jalan hidup kita dilihat oleh Tuhan, dan Ia tahu ketika kita berbelok atau lurus. Ia tahu ketika kita duduk atau berdiri, berjalan atau berbaring. Perhatian Tuhan yang terus-menerus memungkinkan Tuhan untuk memonitor kita dan menyediakan pertolongan yang kita perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membimbing kita
dengan Roh Kudus-Nya yang Ia berikan di dalam kita. Tuhan selalu memperhatikan dan menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup ini. Karena itu mari kita bersyukur saudara, karena ada Tuhan yang selalu menjadi mentor kita yang setia. Dan taatilah setiap nasihat tuntunan Tuhan kepada kita, agar kita senantiasa berkemenangan di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami akan janji-Mu kepada kami. Engkau berjanji untuk mengajar kami, menunjukkan jalan yang harus kami tempuh, memberikan nasihat, dan memperhatikan kami. Ini adalah janji yang begitu luar biasa yang kami miliki di dalam Engkau Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak dapat melangkah sendirian. Tanpa-Mu kami akan tersesat dan terhilang. Kami tidak tahu ya Tuhan, jalan mana yang harus kami tempuh. Kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh nasihat-Mu. Kami perlu petunjuk-Mu Tuhan, supaya kami tidak salah dalam melangkah dan dalam mengambil keputusan. Ajar kami Tuhan, berikan kami kepekaan ya Tuhan, dan ajar kami untuk taat, dengar-dengaran kepada pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena ada Engkau yang selalu bersama kami, membimbing kami, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dan supaya kami senantiasa ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Sertai kami, tuntun kami dalam setiap langkah kami, dalam segala aktivitas kami, tugas-tugas dan segala tanggung jawab kami. Biarlah dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Sembuhkanlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Dan berikanlah kekuatan yang baru bagi yang sedang lemah. Bangkitkan semangat dari mereka yang berputus asa. Dan berikanlah ya Tuhan pertolongan-Mu yang ajaib bagi mereka yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hari ini kami jalani dengan sukacita, semangat dan kemenangan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.